Oke, selamat malam teman-teman. Di video kita sebelumnya kita sudah sampai di sini. Kita sama-sama belajar tentang short circuiting boolean operator. Dan jujur saya sendiri belum tahu ini maksudnya apa, teman-teman. Sampai itu saya sendiri belum tahu maksud dari si short circuit boolean operator ini apa. Sebenarnya kita sudah coba ini menulis ini kode ini, tapi saya sendiri masih belum mengerti, teman-teman. Nah, kalau pendekatan saya sendiri, saya menggunakan LLM AI, teman-teman, misalnya asisten AI seperti Claude, lalu ChatGPT atau maybe Gemini untuk memberikan penjelasan. Jadi caranya kita buka AI kesukaan kita, teman-teman. Misalnya di sini ya kita buka, saya pakai Cloud saja, Cloud AI, karena menurut pandangan saya kalau ini sangat bagus untuk bagian-bagian teknologi dan rekayasa atau teknologi and engineering seperti itu. Jadi caranya kita copy yang ini, teman-teman. Kita copy ini semua. Lalu kita copy sampai di sini. Kita copy sini, ini copy selected text. Oke, kita masuk ke sini. Kita pastekan ini seperti ini. Lalu kita shift enter lagi. Kita masih punya yang lain. Lalu kita copy ini lagi. Oke. Kita copy ini. Kita masukkan lagi ke sini. Oke, lalu kita kasih penjelasan di sini, teman-teman. Oke, ini supaya teman-teman cukup besar. Kita kasih penjelasan. Saya sedang belajar Python dari nol, mengikuti buku The Automate the Boring Stuff with Python 3 seperti itu, with Python saya. Dan saya sudah sampai di bab 6 list. Sekarang saya berada di topik ini, tapi saya belum paham apa maksud dari topik bagian ini, dalam kurung yang materinya saya berikan ke Anda di atas. Karena itu tolong bantu saya memahami ini, sehingga ketika saya lanjut fondasi saya tidak bolong. Bebas saja. Ini ya cara saya membuat prompt. Oke, ketika saya harus tidak bolong, kita kasih tahu bahwa saya sudah mencoba kode di atas di interaktif shell, tapi interaktif salah nih, interaktif shell, tapi saya belum paham. Kita enter. Nah, ini kenapa saya pilih concise, karena supaya
responnya cukup pendek teman, supaya menghemat token yang kita punya. Kita enter. Oke, kita tunggu. Oke, dia masih berpikir ya, contemplating. Oke. Oke. Saya oke. Oke. Ini cukup panjang itu. Oke. Ya. Oke, mari kita baca. Apa itu short circuit? Short circuiting adalah ketika Python berhenti mengevaluasi. Oke. Ketika boolean begitu ketika mengevaluasi ekspresi boolean, begitu hasil akhirnya sudah pasti tanpa mengecek bagian sisanya. Aturan dasar false dan apapun, Python langsung tahu hasilnya false, jadi tidak perlu cek apapun. True or apapun, Python langsung tahu hasilnya true, jadi tidak cek hasilnya. Kenapa penting? Lihat contohnya. Spam ya, contohnya spam ini list. Jika spam sama dengan spam 0 atau tidak ada isi, jadi berarti si ini sama dengan cat. Ini akan crash dengan index error karena list kosong. Solusinya dengan short circuiting. Spam, spam. Kenapa tidak error? Pertama, Python cek len spam lebih dari 1. Len ini kita cek jumlah list, jumlah item di dalam sini, di dalam list ini. Jumlah item dalam list yang berada di variabel spam jika lebih dari 1 dan spam sama dengan 0, maka dia cek sama dengan cat. Hasilnya fair sebenarnya, karena ini kan len lebih dari 0 ya, sedangkan di sini 0 ya. Karena sudah fair, ini saya cek ini lagi. Oke, kita coba. Nah, untuk yang begini teman-teman sangat bagus ketika kita berkomunikasi dengan AI. Kita pakai yang namanya, kita memberitahukan kita pakai sistem operasi apa seperti itu. Kita pakai Linux atau apa seperti itu. Itu akan sangat bagus sekali. Dia ada contoh 1. Kita pakai misalnya jadi learn Python. Oke. Python 3. Oke. Spam sama dengan kita punya list kosong di sini. Print len spam lebih dari 0 jika panjang item spam lebih dari 0 dan spam sama dengan 0, maka ini sama dengan cat atau kucing. Tutup. False. Output false karena tidak error karena spam tidak dijalankan. Oh iya, karena dia sudah langsung mendeteksi sini, dia tidak mendeteksi lagi sini.
Contoh 2, tanpa short circuit. Misalnya kita masih punya spam, oke lah, kita tulis saja. Ini. Spam sama dengan list 0, kita langsung print spam 0 sama dengan get and len spam lebih dari 0. Nah, ini kita cek apa si yang ini dahulu, teman-teman. Otomatis dia akan error. Wait, spam 0. Oh, sorry. Ini kita tidak tutup, teman. Ini salah nih. Ulang. Spam. Oh, sorry. Sorry, teman. Spam. Print. Nah, error, teman. Error karena dia bilang sini index error, list index out of range. Nah, artinya dia sudah deteksi sini bahwa si indeks ini 0, teman-teman, sehingga dia tidak bisa memprint ini seperti itu. Urutan kondisi, intinya urutan kondisi dalam and or itu penting, taruh pengecekan aman ya. Oke, berarti short circuit ini salah satu cara. Coba kita simpulkan. Berarti ini cara saya belajar, teman-teman. Berarti short circuiting ini merupakan salah satu cara untuk mencegah error ketika list kosong atau tidak ada item di dalamnya. Atau bagaimana? Oh ya, bukan hanya untuk list kosong. Short circuiting adalah mekanisme otomatis Python, oke? Bukan teknik khusus untuk mencegah error. Yang sebenarnya terjadi, short circuiting selalu dalam operasi boolean, apakah ada error atau tidak. Oh, Python selalu short circuiting. Oh ya, first ini tidak akan dijalankan. First dan print ini tidak akan dijalankan. Print tidak akan dieksekusi karena sudah affair. Contoh lain. Manfaat optimasi kecepatan. Python tidak oke. Set effect tidak bisa mencegah error jika kondisi pertama sudah memutuskan hasil. Oke, kita coba. X sama dengan 0. Kita punya variabel X sama dengan 0. Jika X tidak sama dengan 0 dan 10 bagi X lebih dari 5, print. Oke. Nah, ini oke. Berarti betul maksudnya, teman-teman, bahwa
si program ini tidak perlu membawa waktu untuk cek hal yang tidak perlu. Misalnya begini, kita kan di sini hanya mau print oke ini nih, kalau terpenuhi bahwa si X ini dia apa istilahnya, dia tidak sama dengan 0 atau ke mana. Dia bilang begini, jika X tidak sama dengan 0 sedangkan ini X 0, berarti ini false teman-teman. Berarti ini false. Dan 10 bagi X, 10 bagi 0 lebih dari 5, berarti ini true. Tapi kalau di sini N, berarti dia hasilnya tetap false. Dan ini tidak bisa tidak tereksekusi lagi teman-teman. Seperti itu, karena ini ada booleannya di sini teman-teman. Oke, coba kita tekan. Print oke. Dia tidak terprint oke karena ini false teman-teman, seperti itu. Tunggu. X sama dengan, jika X sama dengan coba obj sama dengan if obj is not known dan obj method sorry, ini kita pakai oke. Oh iya, ini mencegah division by error, by division by zero. Jika X tidak sama dengan 0, oke teman, kita lanjut saja. Kita lanjut saja. Oke, kita buat sebuah program di sini, teman-teman. Highlightnya apa nih? Biasanya barat. Okay. Using this, you can create a much more elegant version of Chapter 4 Magic 4ball.py program. Instead of several lines of nearly identical elif statements, you can create a single list that the code works with. Open new file, editor, and Magic Ball 2. Oke, kita text editor, kita bagi layar, teman-teman. Kita bagi layar seperti ini. Oke.
kita save dulu. Dan pattern, oke, magic 8ball2.py, oke. Python. Di sini kita pertama import modul random dulu. Ini untuk apa? Kemungkinan kita akan buat random message. Lalu kita di sini punya function it is certain. Oke. It is decidedly. So, ya ini di sini. Yes, definitely. That reply hazy, try again. Ask again later. Concentrate. And ask again. Lalu my reply is no. Outlook not so good. Outlook not so good. Very doped for. Oke, kita sudah tutup. Lalu kita print as a yes or no question. Lalu kita minta input di sini. Lalu kita print message random ren integer 0. Wait, print siap messages
ke sini. Oke. Oh, kita sudah punya magic ball, teman-teman sebenarnya. Magic ball. Jadi kita lihat, coba kita running dulu. Ini kita exit dulu dari sini. Oke, kita sudah sini, kita running Python 3 magic ball 2.py enter. Oke, kita punya syntax error di sini. Oh, sorry. Ini teman-teman, errornya sini. Seperti Python 3 magic ball. Oke, ask yes or no. Yes. Kacau nih. Kita ulang. Python 3 no. Ask again later. Kacau nih. Ini nih. Fungsi ini teman-teman, fungsi print ini nih. Random integer ini. Random integer. Ini akan memberikan atau memproduksi atau apa istilahnya angka yang kita gunakan sebagai indeks, teman-teman, dan juga berdasarkan panjang message-nya, sehingga kita akan mendapatkan jawaban ini. Oke lah. Teman-teman, ada trik belajar juga nih. Kalau misalnya teman-teman tidak mengerti apa yang dijelaskan di buku, bisa copy ini. Kalau ini ya seperti yang saya buat di sini, kita masuk sini. Kita ambil yang dari buku, ambil penjelasan buku. Seperti ini. Kita copy sampai sini, kita copy sini. Oke, mantap. Untuk ini kita buang, lalu kita copy. Saya ada belajar ini lagi, tapi saya belum paham. Bantu saya. Ini materi setelah sort circuiting di atas, dan ini yang saya sudah praktekkan. Kita copy yang ini, teman-teman. Copy yang ini, kita copy, paste sini.
Seperti itu. Itu cara saya belajar, teman-teman. Mungkin akan berbeda, tapi karena saya seorang kinestik, jadi saya belajar harus memang sambil praktik, teman-teman. Saya tidak bisa belajar kalau hanya baca saja baru tidak praktik. Susah sekali. Atau hanya nonton seperti itu. Program ini mengacak jawaban dari list, bukan merespon pertanyaan kamu. Yang terjadi, input kamu dibuang. Jadi teman-teman, input kita tidak penting sebenarnya, teman-teman. Seperti ini. Message. Jadi fungsi message ini kita punya 9 jawaban. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, seperti itu. Ini. Random integer, fungsi ini angka acak antara 0 sampai 8, seperti itu. Message, angka acak. Message itu angka acak yang ini. Ambil jawaban dari list berdasarkan ini. Contoh, list punya 9 item, indeks 0 sampai 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Random integer 0 8 0 line message kurang dari 1. Bisa misalkan 0 sampai 8. Misalnya dapat angka 6, print message 6. My replace 0. 1 2 3 4 5 0 1 0 1 2 3 4 5 6, replace 0. Ini cara lebih singkat, sama saja itu bisa. Ini buat saya palsu jawaban random, bukan berdasarkan input kamu. Coba misalnya random integer, lebih singkat katanya. Print. Cara lebih singkatnya ini. Kita komentarin dulu supaya dia tidak eksekusi. Oke, katanya print, kita panggil fungsi random, fungsi dari modul random, choice messages. Oke, kita coba Python 3 magic 8 board2.py. Yes. Oke, thanks. Nah, teman-teman, belajar begini akan sangat keren kalau misalnya kita cara tahu kira-kira fungsinya dalam dunia pekerjaan atau pemrograman apa itu. Misalnya contohnya gini, supaya kita tidak belajar menghayal, teman-teman. Apa manfaat dari kita punya fondasi ini di dunia teknologi saat kerja. Ini kita asal-asal saja, teman-teman. Mencegah case production, berbahaya di produksi. User data, get user data. Oke, jika user data sama dengan 0, status page crash. Jika list kosong aman. Jika panjang dari user data lebih dari 0 dan user data
ini sama dengan 0 dan status user data sama dengan paid. Oke, udah. Oke. Oke. Nantilah ini bukan nanti, maksudnya kita sambil jalan saja. Oke, kita bisa lanjut teman-teman. Kita bisa lanjut. Oke, sekarang kita punya sequence data type. List bukan hanya data type yang merepresentasikan ordered ini apa tuh? Ordered sequence of values. Sebagai contoh, string dan list juga sebenarnya mirip jika kita mempertimbangkan sebuah string untuk menjadi list dari single karakter, misalnya range of range tabel page 127. Oke, kita sudah lewat ini kayaknya. Belum. Coba name sama s name z for i in name, untuk i di dalam variabel name, apa yang kita lakukan? Kita mencetak ini satu, ini saja. Plus plus Shopee sebenarnya. Oke.
Oke, mutable and immutable data types. Ini kalau list value itu mutable data types, kita bisa add, remove, dan pokoknya bisa melakukan CRUD lah, create, remove. Kalau istilah apa, create, remove, CR, create, remove, update, dan delete, seperti itu. Tapi kalau di tabel, teman, di tabel kita tidak bisa ya kalau si string ini dia tidak bisa diupdate seperti itu. Oke. Contohnya ini. Untuk mutate, untuk mengubah string atau apa, itu yang kita bisa menggunakan slicing. The proper way to mutate a string, kita bisa menggunakan slicing dan concatenation untuk kita bisa membuat sebuah string baru dengan mengcopy bagian dari string yang lama, seperti itu. Let's try it. Nah, kita punya name, kita punya string Shopee, kita buat new name, kita gunakan string dari variabel dari si name ini 0 sampai 7. Berarti kalau 0 sampai 7 artinya yang kita gunakan hanya, coba kita itu, ini 0, Z 0, Z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti kita yang pakai siapa? Kita hapus ini. Oh, no. Oke. Kita pakai concatenation. Kita tambahkan D. Kalau kita press lagi name 8, 12 seperti ini. Kita cek name masih Shopee Eket. Kalau new name Shopee Eket. Oke, seperti itu. Oke, kita menggunakan apa? Ini kita menggunakan 07 dan 18 untuk mereferensikan ke karakter yang dimana kita tidak ingin untuk diganti, untuk di replace seperti itu. Jadi ketika kita lihat di sini siapa si Shopee Eket ini tidak dimodifikasi karena string itu immutable, teman. Tapi kita punya list value yang mutable. Oke.
kita akan nanti masuk ke sini si tabel data type. Kita lanjut di pembelajaran kita selanjutnya. Oke teman-teman, nanti kita ini kita akan belajar lanjut, tapi saya pikir kita cukup dulu, kita istirahat dulu. Oke, terima kasih banyak teman-teman, sampai ketemu di pembelajaran bersama kita selanjutnya.